Perkenalkan, nama saya Joko Kitoyo, umur 77 tahun. Saya penyakit yang paling utama itu pertama kali insomnia, nggak bisa tidur. Itu sudah 1 tahun lebih. Disusul setahun ini penyakit gula saya. Pada bulan Desember tahun lalu saya sudah putus asa karena gula saya sudah mencapai 425. Sehingga badan saya itu lemes, nggak bisa apa-apa, kaki kebas. Minum obat ini ke dokter. Nah, akhirnya saya minum Sambiloto. Terus di samping itu saya juga minum rebusan daun sersak, rebusan pare. Turunnya hanya sedikit-sedikit, badan masih nggak mampu untuk beraktivitas yang prima. Sehingga suatu hari bulan yang lalu itu teman saya, karena mohon maaf bukan menonjolkan diri, saya ini adalah salah satu pimpinan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, di mana anggotanya adalah seluruh ras, seluruh agama, seluruh apa, sehingga ada pendetanya, ada macam-macam. Saya diundang Pak Joko, saya memerlukan Bapak supaya Bapak membimbing kami bersatu dalam satu kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kalau Bapak sakit, rapat, sakit, gulanya naik, maka ini coba-coba deh Pak. Ini ada teman saya nawarkan barang Pak. Apa itu? Saya bilang itu. Batu Pak, batu. Ya batu Turmani loh Pak ke Korea. Apa pula itu? Dulu ada namanya arloji dokter apa itu namanya, sampai harganya 4 juta segala, nggak ada perubahan, saya bilang gitu. Lalu ada lagi nawarin obat lagi, nggak ada perubahan. Satu hari Allah itu memang begitu. Saya ditawari itu tidak tertarik, tapi tiba-tiba sorenya hari dalam tempo 3 jam, ya wes, aku coba dikirim, beli. Lalu saya dikirim 1 box lewat Pak Subianto Effendi. Nah, saya buka, dusnya masih ada, lalu saya buka, kok cuma batu seperti ini loh. Apa? Ini ada 2 sekeping, ada 2 keping Pak. Ini. Nah ini. Saya bilang, Pak, ini kaki saya ini susah, tangan saya susah bergerak. Mau kalungin aja Pak. Ya udah. Nah, kalau saya mau pakai tidur, nah kalau Bapak tidur, tolong pakai kaos kaki, dalamnya kiri kanan dikasih ini di tengah-tengah gitu. Terutama yang Bapak kebas itu, masa kepingan kayak gini untuk apa nih masa bisa. Tapi tiba-tiba ada yang menggerakkan Pak, ada yang menggerakkan. Nurani saya tergerak. Pakai kaos kaki, cari malam-malam saya sisipin ini. Di kaki itu rasanya kayak semut Pak. Gitu. Duh, apa begini? Ini apa ini ya? Pagi harinya mulai kurang Pak. Ini jempol sama ini, jempol kaki saya udah mulai gerak-gerak. Terus 1 minggu saya pakai. Dua-duanya alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang sudah semua gerak Pak. Gerak kaki kiri kanan saya. Luar biasa. Pinggang saya yang kemarin rasa bilang, aduh, namanya orang tua tuh Pak. Jawa dikatakan kodok kalung kupat, sisi boyok yang nggak kuat itu ternyata sekarang saya tempel Pak. Ini benar-benar terjadi, saya tempel Pak. Pakai itu untuk ada sabu yang untuk olahraga itu kan, terus tak tempel gitu. Tenang sambil makan, sambil ngetik. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sehat walafiat. Jadi ini satu karunia dari Allah yang ditunjukkan pada saya. Ternyata saya sekarang udah tangan yang dulunya sekarang begini, nih sekarang nggak bisa. Akhirnya Pak saya katakan, tapi sesuai dengan Pak Jun tadi mengatakan, memang benar Pak. Cat jempolnya orang sedunia itu nggak sama Pak. Nggak ada yang sama, walaupun anak kembar. Oleh karena itu saya pun nanti akan mencobakan pada saudara-saudara saya yang sekarang ada yang diabetes. Nah tambahan Pak, mata.
Saya nggak pakai kacamata, Pak, baca WA. Nggak pakai kacamata, pakai WA. Inilah yang hebat. Inilah saya salut. Nggak pakai kacamata, Pak. Kacamata sudah out of date, Pak. Tunggu. Ini yang membuat saya tersedar. Lalu apa? Yang kebangetan ini, Pak. Yang paling kebangetan. Tidur jam 10, jam 11 malam, susahnya setengah mati. Sekarang saya sudah mulai ngantuk-ngantuk, tapi kalau dikasih itu nggak lama, Pak, tidur. Bangunnya, Pak, yang sontoloyo. Masa bangun, ya, mentang-mentang pensiunan, bangunnya dicemit, bangunin di sisi. Pak, subuh, Pak. Akhirnya subuhnya batal, banyak yang batal gara-gara siok juga. Tapi bukan masalah buat saya, karena ini penyakit saya dengan pelan-pelan tadi pasti sembuh, alhamdulillah, berkat Allah dan berkat dibantu dengan siok tadi. Tidak ada orang yang bisa hidup sembuh kecuali kalau ada tuntunan dan ikut campur tangannya Allah. Itu prinsip saya. Nggak ada. Obat nyatanya beberapa kali obat. Tapi Allah yang menunjukkan jalan. Maka saya yakin bahwa mintalah kepadaku, selalu kamu akan tak beri. Itu yakin. Betul yakin, Pak. Mohon maaf, saya selama kerja di televisi 35 tahun, 29 negara saya sudah datangin, Pak. Tapi sekarang saya menghadapi yang keanehan-keanehan kan sebagai orang yang kan on-mokhlok itu. On-mokhlok itu. Batu, dulunya kan saya hina itu. Apa yang dikaruh? Tapi Allah menunjukkan, kamu jangan menghina. Aku ada di, tanganku ada di batu ini. Saya coba ternyata alhamdulillah wa syukurillah, Pak. Saya nggak sombong, nggak bohong. Istilahnya orang wallahi, ini benar-benar bisa menyembuhkan saya secara bertahap dan pelan-pelan. Itulah kesaksian saya yang sekarang. Oleh sebab itu saya hanya tadi mohon Pak Jun, bagaimana caranya saya nggak bisa dagang, tapi saya ingin, ini kan hanya sepasang, Pak. Memang saya rencananya kemarin, habis saya, itu kalau ada udah pensiunnya keluar, beli lagi deh. Tapi kalau beli, kan enggak, saya mau, ini ada saudara saya yang di Solo, memang saya kirim, mau. Saya suruh nyoba gitu loh, Pak. Lalu masuk gudangnya, kemarin dokter loh, langsung ke rumah sakit, keluar lagi, hanya begitu aja disuntik. Lalu ada sebenarnya yang nyuntik sendiri dengan apa? Insulin. Saya mau cobakan. Moga-moga Allah menunjukkan jalan. Padahal orangnya masih umurnya jauh di bawah saya. Nah, umurnya masih 45 tahun. Tapi sudah sakit gulanya begitu. Itulah Pak Warsito, Pak Anton, Pak Jun yang saya hormati, yang sudah memberikan penjelasan. Hanya saya hanya mengatakan, nggak usah berteori, saya tidak bisa berteori seperti Pak Jun tadi ceritakan, tapi saya melihat masyarakat kita sekarang, senangnya kan instan. Nah ini kita kasihkan kesempatan nih. Coba dulu, kalau ada reaksinya apa, ya ceritain, nanti kamu cocok saya belikan. Itu aja. Dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Inilah sebuah kesaksian. Pak Joko seorang mantan direktur TVRI ya, luar biasa ini. Kepala TVRI saya terakhir di Banjarmasin, Pak Jun. Oh, Banjarmasin. Ya. Saya kepala TVRI ya. Banjarmasin ya. Tahun 97 sampai 2000. Ya, di Palempat, Palima. Ya, saya di Ayani, Jalan Ayani, Pak. Ya, Palima. Saya di Banjarmasin pernah tugas. Ya. Ya, di jam sebelum itu saya kepala TVRI Jambi. Jambi. Iya. Alhamdulillah ini ya, ini sebuah kesaksian menginspirasi kita bahwa hanya dengan 2 buah kartu Ziok ini Pak Joko merasakan manfaat dari kartu Ziok ini ya. Alhamdulillah nih Pak Joko sudah bertestimoni ya. Ini yang memerankan Pak Anton ini ya. Nah, Pak Anton mesti bertanggung jawab. Pak Anton gimana nih? Ceritanya nih, dapatin ya baik. Terima kasih buat kesempatannya malam ini.
saya harus meluruskan sedikit. Yang memperkenalkan Pak Joko sebenarnya namanya member saya namanya Pak Suryanto. Suryanto ya. Cuma Pak Suryanto ini karena dia baru, dia kan belum begitu lancar menjelaskan. Jadi saya minta waktu ke Pak Joko. Waktu itu saya WA ke beliau. Jadi kita saling kenalan. Saya bilang Pak Joko, begini loh Pak cara pakainya. Ya. Nah, syukur alhamdulillah ternyata Pak Joko bisa cocok ya. Jadi memang itu kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa telah mempertemukan saya dengan Pak Suryanto juga dengan Pak Joko. Ya nanti dalam waktu dekat saya akan silaturahmi ke rumah Pak Joko nanti untuk menjelaskan lebih lanjut Pak Joko. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ini Pak Anton yang bicara ya? Ya saya yang Subianto Effendi Pak. Astagfirullahaladzim. Di sini yang saya tulis di WA saya Subianto Effendi Pak, bukan alias Anton Pak, alias Anton. Oh, alias Anton. Waduh. Yang kemarin pamer durian itu ya? Ya Pak. Durian. Jakarta Timur. Saudaranya Kris Biantoro Pak. Aduh Pak. Ya, makasih. Ya. Ya lanjut Pak Warsito, makasih. Oke, terima kasih Pak Joko, Pak Anton ya yang sudah memberikan testimoni ya. Ini sebuah kesaksian memang langsung dari orang pemakainya itu. Terima kasih Pak Joko. Ya. Mungkin yang mau bertanya enggak? Tapi saya pikir tadi Pak Anton sih, Pak Joko sudah menjelaskan secara rinci ya. Silakan kalau ada yang tanya ke Pak Joko. Ada yang mau tanya enggak? Silakan yang mau tanya. Pak Hamdi mungkin, Pak Hamdi. Ini kalau Pak Joko sebenarnya sudah punya modal Pak Joko. Apa itu? Kalau Pak Joko tadi bilang tidak bisa bisnis, Bapak tidak bisa bisnis katanya. Bapaknya menceritakan pengalaman Bapak itu jadi uang Pak. Memang Bapak nggak niat bisnis sebenarnya, hanya menceritakan pengalaman pribadi kepada teman-teman atau saudara. Tetapi ketika orang-orang tertarik dengan cerita Bapak, ketika orang-orang beli kepada Bapak, itu jadi uang Pak. Nanti mengenai apa namanya uangnya nanti ke Pak Anton bisa menanya-nanya Pak secara pribadi, bagaimana sih saya dapat uang dari jualan bisnis yok ini gitu kan. Nah Pak Jun Sapar saja seorang mas pejabat di BNI di bank BUMN mau menggeluti bidang ini karena memang uangnya gede Pak. Jadi nanti Bapak nggak usah niat bisnis nggak apa-apa, tapi menceritakan saja pengalaman Bapak ke teman-teman, ke saudara. Nanti saya ke rumah, nanti saya ke rumah Pak Joko aja jelasin nanti. Oke. Tuh, luar biasa. Besok begini Pak, besok itu saya mimpin rapat koperasi. Luar biasa kesempatan. Ya. Ada koperasi yang saya bentuk itu, saya yang bentuk, judulnya Percita Mekar Abadi. Percita itu singkatan dari persaudaraan cinta tanah air agar mekar dan abadi. Tanggal 5. Pak, boleh tahu berapa anggotanya Pak? Pak Joko? Anggotanya? Anggotanya berapa? Nanti saya ditelepon aja Pak Suryanto, Pak Pendi ya. Anton. Ya Pak Warsito, nanti HP saya aja. Anggotanya enggak tahu, ketuanya bukan saya cuma pembina. Ketuanya itu penjahitan. Tanggal 5 itu perkembangannya rasanya berapa ribu itu nanti. Banyak nggak tuh Indonesia kan? Karena tanggal 5 pengembangan di 5 wilayah. Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang, itu apa namanya, Merak, sama modal lagi ya 5, mau dikumpulkan tanggal 5. Dan itu sebuah usaha. Moga nanti moga-moga kalau saya bikin berkembang, aku nanti mau pamer Pak. Ini orang tua saya harus pamer. Ada anggota Pas Pampres ya, anggota Pas Pampres yang nanti ikut tanggal 5 datang. Nah kalau Bapak nanti sudah ketemu langsung, baru saya tunjukkan siapa sih saya. Kalau sekarang kan gitu. Ya legalnya kan wartawan. Yang sebetulnya siapa kan belum tahu kan Bapak kan. Ayo Pak Anton. Terus menghormati orang tua.
Kamu harus melatih orang tua, Pak. Siap, siap. Orang tua ini yang melahirkan kita. Gitu. Jangan kamu mentang-mentang sekarang sudah, ini kamu anak-anak, waktu saya bilang anak-anak muda sekarang atau tuan-tuan yang ada di sini, sekarang harus siap menghadapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, SPBU nanti kan bakal hilang. Diganti listrik. Mobil listrik sudah banyak. Ya. Saya itu anggota wartawan IBU, Pak, Asia Pacific Broadcasting Union, wartawan elektronik. Jadi selalu dapat masukan dari beberapa negara. Kemarin dari Korea cerita Pak Joko, sudah siap belum Indonesia, terutama Telkom nanti kan gratis. Singapura sudah, masuk Telkom gitu tahun 2045. Aku mati, saya bilang gitu. Tapi ini semua nanti akan kelamaan apa ya? Ini sudah berjalan, Pak. Coba Bapak bayangkan. Ada nggak anak sekolah sekarang pergi sekolah? Ayo, mahasiswa ada nggak yang kuliah? Jarang. Nggak ada, Pak. Semua pakai begini, Pak. Wisconsin sekarang sudah gedung teater. Tempat universitasnya. Dirubah. Karena nggak ada sekarang ujian lewat komputer. Lah Indonesia sekarang sedang dijajaki pelan-pelan. Motor sudah diganti untuk Gojek dengan listrik. Kita nggak sadar. Seperti kita dulu kan dibuat nggak sadar. Karena hanya mikir bagaimana besok bisa makan apa ya, utangnya dari mana ya, duit kalau nggak punya. Padahal mereka sudah. Handphone dulu kan nggak tahu, tahun 95 jedet ada handphone. Wah. Nah, sekarang mau 5-10 tahun lagi, 5G mau kumpul, Pak, sebentar lagi. Sekarang 4G. 5G nanti tahun depan sudah 4G ini, udah pot-potan, Pak. Ini yang sudah saya pikirkan, karena saya teman-teman saya banyak, ada yang dari Belanda, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, selalu komunikasi kemajuan negara mana yang persen. Indonesia paling lamban. Kenapa? Ribut. Ya. Itu aja ribut aja. Di mana mau maju gitu loh, Pak. Tapi orang-orang kelompok-kelompok tertentu maju, termasuk si Ok ini termasuk. Saya tertarik kenapa? Belum pernah saya, Pak, dapat ini apa dari Pak Effendi, Pak Subianto Effendi untuk nanti ada ini hari Jumat tuh ini. Belum pernah saya tertarik. Tapi tiba-tiba terima kasih pertama kali jam 8 kurang setengah 8 sudah saya buka itu saya tungguin. Tadi saya buka sudah ada Pak Joko nih langsung ya Pak, luar biasa nih. Oke Pak Joko ini luar biasa nih. Ya. Monggo, ini kita dapat 88 ketemu saya tunggu. Pak Anton ini ketemu saya kan? Monggo. Ya, siap Pak. Nanti saya tak telepon Suryanto. Ya, siap. Ya. Oke, makasih Pak. Selamat malam. Oke, lanjut terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih ya. Ini ya kita ketemu seorang tokoh istilahnya ini ya, sepuh. Jadi beliau pengalaman dari berbagai macam bidang. Nanti kita bisa banyak belajar nih. Saya asistennya Pak Muladi di Undip dulu, Pak. Oh gitu. Ya, sempat Pak Muladi bisa Bapak perkenalkan Ziok dulu mungkin. Saya nganterin sampai ke Taman Pahlawan, Pak, karena dia juga salah satu komandan batalion resimen Mahadipa zaman penumpasan G30 SPKI yang dilatih oleh RPKAD. Saya adalah komandan kompinya, Pak, dulu. Luar biasa ini. Nanti Pak Anton kupas ketika ketemu dengan Pak Joko ya. Saya cerita nih Pak Anton. Bakar rame nih. Iya, saya tertanya sama Pak Jun Saper tadi, Banjarmasinnya, ini pernah ke Banjarmasin juga nih. Beliau sempat Banjarmasin Pak, tugas lama di sana di perbankan ya. Nanti kita ketemu di Banjarmasin. Saya kadang-kadang kalau ketemu bapak-bapak ini semua, marilah kita kapan-kapan kopi darat, kita ngopi sambil ngopi di Starbucks, kita cerita enak Pak, monggo. Saya tunggu. Lansia itu mau kemana lagi toh? Kalau saya ditanya orang, sebetulnya apa Pak Joko yang kamu cari hidup ini mencari apa sih? Ya. Saya gampang jawabnya Pak. Saya mencari jalan ridhonya Allah supaya saya pulang enak. Alhamdulillah. Cari duit sebenarnya rumahmu tingkat 100, mobilmu 1 juta, enggak kamu bawa kok. Iya.
Tapi hatimu dengan ikhlas menolong orang itulah yang harus mendapatkan itu aja. Maka saya bekas pejabat juga nggak kaya Pak, ya begini-begini. Tapi anak-anak saya alhamdulillah 3 orang anaknya istri saya, kan saya nggak bisa beranak Pak. Ketawa loh Pak Jun. bikin manak itu. Ya, kan anaknya istri saya 3 gitu loh. Laki-laki perempuan. Yang perempuan sekarang di Perth Australia sana. Karena suaminya orang bule. Dan anak saya nomor 2 sekarang dosen STAN. STAN itu di belakang di Surangmangu itu. Satunya lagi pengusaha di Bali sana. Nggak tahu apa kerjaannya. Jadi saya berdua sama istri saya di rumah itu. Wah, kalau ketemu Pak Joko jadi awet muda nih, yang kayak gayanya anak muda. Loh, begini loh Pak, awet muda karena saya kerja di TVRI 35 tahun, ketemunya orang cantik-cantik terus Pak. Jadi nah, kalau Pak Jun ketemu nasabah yang kadang-kadang mengeluh kan, saya kurang cantik ya Pak Jun. Aku di bawah teller semua. Kangen ya kita bisa ketemu ya. Pak Hamdi, monggo kapan-kapan kita ketemu darat lah di mana lah. Sambil Ya, siap. kopi. Siap, Pak. Saling ke WA saya kalau Pak Anton kan tahu ya Pak ya? Tahu. Nomor WA saya udah, monggo. Oke, Pak, baik. Lanjut Tapi Pak jangan Wasito, makan lanjut. jangan makan durian kemarin di Jakarta Timur. Aku nggak berani gua ya. Waduh. Oke, kapan-kapan kita ketemu, saya kembalikan pada Pak Warsito sama Pak Jun, monggo.